yang menari-nari di atas keadaan ini, nah itu akan menyamar seakan-akan pura-pura bodoh, pura-pura emosi. Tahun kan kemarin gue udah bilang udahlah gak usah banding-banding, nanti naik. Karena sepengalaman gue, orang yang banding-banding seperti Roy Suryo hari itu ya, dia itu menistakan stupa, dia itu tadinya 9 bulan karena dia banding jadi 1 tahun 2 bulan, dan sekarang kita menjadi 6 tahun 3 bulan. Ada juga yang diringankan, ada juga yang diberatkan. Ya sudah, mungkin mereka perlu konten edukasi tambahan. Agak susah ya, agak berat ya, soalnya ada lawannya gitu ya kan. Ini harapan Miss Gosip teruntuk Nikita Mirzani satu-satunya, jangan pernah mengajukan kasasi untuk membantah seluruh tuduhan yang dituduhkan kepada dia ya. Jangan memanfaatkan situasi dan kondisi. Jadi kalau memang ada orang yang merasa korban seperti ini melalui media sosial, lapor lagi pihak berwajib. Pemilik uang juga wajib. Emangnya itu uang dari mana? Hola besinya kata Ani, Besti, putusan banding artis kontroversial yang cukup ditunggu hasilnya akhirnya kemarin 9 Desember 2025 telah keluar, di mana banding yang diajukan Nikita tak dikabulkan, dan parahnya lagi hukumannya jadi bertambah dari 4 tahun menjadi 6 tahun Besti, karena dakwaan TPPU pada pengadilan negeri yang sebelumnya dinyatakan tak terbukti, namun dalam banding di pengadilan tinggi justru disebut terbukti Besti. Kabar tersebut tentunya membuat para pendukung Nikita kecewa, termasuk selebgram Bella Sembiring. Dalam video yang beredar, Mambel, sapaan akrab Bella Sembiring ini bahkan mengaku otaknya jadi kotor katanya, dan menyebut Reza harus kena terkait TPPU. Duh, gimana maksud? Jadi lebih baik itu ya, jatuhnya jadi kotor loh Kak otakku. Iya kan? Ya Reza juga wajib kena. Reza juga wajib kena dong. Pencucian uang duit siapa yang mau dicuci? Niki itu kenanya turut serta. Pasal turut sertanya Kak. Ya wajib dong. Niki itu kenanya itu turut serta. Hanya karena chat Mail dengan Niki, atau hanya karena transfer yang kemana itu pakai atas nama Nikita. Parah sih. Welcome to Indonesia. Yang banding itu JPU. Yang banding itu JPU. Tenang, ada kasasi men. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mulai berubah. Ini masih fighting, masih ada namanya banding. Bagian pasal yang dikenakan ini pun ini turut serta. Pasal 55, turut serta. Wajib, pemilik uang juga wajib. Emangnya itu uang dari mana? Yang menari-nari di atas keadaan ini, nah itu akan menyamar seakan-akan pura-pura bodoh, pura-pura emosi. Ya, pura-pura emosi. Ikan udah aku bilang ini 6 tahun. Ya, keputusan banding Nikita atas vonis yang sebelumnya dijatuhkan pengadilan negeri dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar ini memang cukup disayangkan oleh beberapa selebgram, termasuk Koko Dennis dan juga Miss Gosip. Bahkan dalam video unggahan di akun TikToknya Miss Gosip yang sebelumnya berharap Nikita jangan banding, kali ini menyarankan agar Nikita jangan kasasi. Duh, kenapa ya? Nah, kalau Bella Sembiring sebelumnya menyebut Reza wajib kena, Zanzabella yang diduga pendukung Reza Gladys dalam unggahan video yang beredar di sosial media justru meminta doa terbaik buat semuanya atas putusan banding Nikita yang telah keluar, di mana hukuman Nikita justru bertambah dari 4 tahun jadi 6 tahun Besti.
Akhirnya hasil banding Nikita Mirzani diputuskan. Masa tahanan Nikita Mirzani dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Ya sudah, kan udah pernah Ning Miss Gosip katakan bahwasannya seharusnya Nikita Mirzani tidak perlu mengajukan banding. Namun hal ini telah dilakukan. Ya sudahlah, kita doakan saja semoga Nikita Mirzani sehat selalu dan teruslah berkarya dimanapun dia berada ya. Ini harapan Miss Gosip teruntuk Nikita Mirzani satu-satunya, jangan pernah mengajukan kasasi. Ya, karena apa? Karena hasil bandingnya sudah ditolak. Jadi pengajuan kasasi tidak perlu, cukup di 6 tahun. Takutnya nanti ketika ngajuin kasasi ke Mahkamah Agung malah menjadi 10 tahun. Oke? Untuk teman-teman, kita doakan saja, kita support terus Nikita Mirzani. Wadidaw. Banding Nikita Mirzani ditolak dan hukumannya diperberat jadi 6 tahun. Kan kemarin gue udah bilang, udahlah gak usah banding-banding, nanti naik. Karena sepengalaman gue, orang yang banding-banding seperti Roy Suryo hari itu ya, dia itu menistakan stupa. Dia itu tadinya 9 bulan, karena dia banding jadi 1 tahun 2 bulan. Dan sekarang Nikita Mirzani jadi 6 tahun 3 bulan. Harusnya kan kalau misalnya dia gak banding, remisi-remisi, dia kan bisa potong masa hukuman, lalu cuma jalaninnya setahunan aja. Tapi sekarang jadi 6 tahun. Ya, lebih banyak lagi waktu dia belajar di dalam kan. Yang mudah-mudahan yang terbaik buat dia, dan terbaik untuk kita, dan terbaik untuk yang melaporkan dan korban dari pemerasan Raymond tersebut gitu ya. Ternyata memang terbantahkan bahwasannya tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Mantap penegak hukum. Hukuman Nikita Mirzani ditambah menjadi 6 tahun penjara. Tadinya 4 tahun penjara. Habis itu dia banding dan hasilnya nambah. Kalau lu pernah lihat konten gue yang dulu, gue udah bilang kayaknya jangan deh ya, jangan banding-banding, karena kalau banding itu kayak tidak pasti gitu, ya kan? Sebenarnya hukuman 4 tahun itu kalau dipotong-potong remisi dan lain-lainnya itu cuma jalaninya paling 28 bulan. Jadi kayak putusan kemarin vonis 4 tahun itu tuh 28 bulan doang, bukan 4 tahun beneran gitu. Karena kan kalau masuk penjara itu ada yang namanya remisi, berkelakuan baik dan lain-lain itu kan, ada pembebasan bersyarat juga. Tapi nih karena banding akhirnya jadi naik lagi. Waduh. Ini sih agak susah ya, agak berat ya, soalnya ada lawannya gitu ya kan. Kalau proses selanjutnya lagi paling kasasi apa peninjauan kembali ya, pokoknya antara kasasi dan peninjauan kembali. Itu pun kalau misalnya masih dilanjutkan ya bisa naik lagi ataupun bisa turun lagi. Kemarin Hotman Paris pun juga udah bilang sebaiknya jangan banding, tapi ya gimana ya kalau misalnya si korbannya ini, terdakwanya ini ya emang merasa dia nggak melakukan kesalahan gitu kan. Makanya si Mail tuh nggak banding tuh ya untuk menghindari hal-hal seperti ini guys. Jadi kalau misalnya udah habis vonis, kalau kalian banding itu, kalau kita banding itu sebagai tahanan ya, itu hukumannya itu entah bisa tetap, bisa turun atau bisa naik. Ya tergantung hakimnya gitu. Nah, bicara kasasi sendiri nih, netizen SCendol dalam unggahan di akun TikToknya justru menyinggung perihal mendukung fakta bukan figurnya. Menurutnya banding Nikita yang kini ditolak justru bisa jadi ruang diskusi nantinya saat kasasi. Hingga ia pun mengingatkan agar jangan dulu menari di atas banding Nikita cenah Besti. Hasil banding Nikita Mirzani akhirnya dibacakan ya, hukuman naik dari 4 tahun menjadi 6 tahun kurungan penjara. Banyak yang langsung heboh dan sebagian mulai tepuk tangan sambil ngetek-ngetek akun netizen SCendol. Santai dulu, sahabat cendol, mari kita bahas pakai kepala dingin. Jadi begini sahabat cendol, ketika sebuah putusan dinaikkan di tingkat banding ya, itu bukan soal suka atau tidak suka pada seseorang ya, itu murni soal pertimbangan hukum. Dan sebagai orang yang sering banget ya membedah kasus Nikita Mirzani ya, tugas netizen channel itu tidak membela membabi buta ya, tetapi menjaga supaya kita tetap paham realita hukumnya. Jadi gini, kenaikan hukuman itu dia tidak otomatis ya, berarti semua unsur terbukti sempurna. Justru ini membuka ruang diskusi lebih dalam ya. Apakah seluruh unsur pasal sudah dipertimbangkan secara proporsional? Apakah ancaman yang dinilai menghilangkan kredibilitas sudah tepat secara objek maupun konteks? Dan apakah konsep paksaan serta alat bukti rekaman diam-diam ya sudah diuji dengan benar? Nah, itulah yang bisa dibawa nanti ke tahap kasasi ya. Jadi kita jangan buru-buru menari di atas putusan banding ya, karena proses hukumnya belum selesai cuy. Yang penting kita tetap objektif ya, mendukung fakta bukan figur. Dan kalau ada yang nyenggol netizen channel karena bahasannya ya sudah, mungkin mereka perlu konten edukasi tambahan. Bisa lebih ringan, bisa lebih berat, atau bisa juga tetap sama ya. Tapi penting banget diluruskan ya,
bahwa banding atau kasasi itu bukan penyebab hukuman Nikita Mirzani naik. Naik atau turun hukuman Nikita Mirzani itu dia murni karena penilaian dan pertimbangan majelis hakim di tingkat itu. Jadi kalau sekarang hukuman Nikita Mirzani naik di tingkat banding ya, itu bukan karena Nikita Mirzani mengajukan upaya hukum banding. Itu murni karena hakim banding ya punya interpretasi berbeda terhadap perkara Nikita Mirzani. Nah di tingkat kasasi nanti ya, hukuman Nikita Mirzani juga bisa lebih ringan, bisa lebih berat, atau tetap ya, semua tergantung pendapat majelis hakim. Bukan karena Nikita Mirzani mengajukan upaya hukum. Jadi banyak kok sebenarnya contoh kasus ya, ada orang yang kalah di tingkat pengadilan negeri. Kemudian dia mengajukan banding, kalah lagi ya di tingkat pengadilan tinggi. Kemudian kalah lagi di tingkat kasasi sampai akhirnya dia menang di tingkat peninjauan kembali. Karena begitulah yang namanya seni beracara ya. Setiap tingkat peradilan itu diisi oleh hakim yang punya penilaian dan interpretasi yang berbeda-beda. Sama contohnya seperti kita para netizen hari ini ya. Ada yang yakin Nikita Mirzani bersalah, ada yang yakin Nikita Mirzani tidak bersalah. Hakim pun juga begitu ya. Penilaiannya tidak seragam. Jadi jangan buru-buru panik atau merasa menjadi bahan ledekan ya. Proses hukumnya masih panjang dan hasil akhirnya masih tetap terbuka. Nah, kalau netizen Es Cendol seraya mengingatkan jangan menari di atas hasil banding Nikita yang ditolak, selebgram Gali dalam unggahan di akun TikToknya justru diduga heran lantaran menurutnya kenapa yang disebut mafia skincare itu masih bebas. Nggak cuma itu aja, ia pun diduga menyindir seseorang yang ia sebut anak durhaka, di mana Gali menduga jika anak durhaka udah koar-koar berarti udah tahu apa yang bakal terjadi. Banding NM ditolak. Aku heran ya guys ya, kenapa yang jelas-jelas mafia skincare itu masih lepas di jalanan, nggak segera diringkus, nggak segera dihandle. Pokoknya ya, anak durhaka kalau udah berkuar-kuar di sosial medianya, berarti dia udah tahu jawaban apa yang bakal terjadi di depan. Udah hafal. Terus saran aku nih ya, kalian kalau support aja ya, jangan memanfaatkan situasi dan kondisi. Orang lagi kena musibah, dimanfaatkan untuk mengisi lambu. Wih, iya pak, bayar berapa? Bentar mau bayar ya, bayar. Ya, Nikita dalam putusan pengadilan tinggi dalam banding yang ia ajukan memang dijatuhi hukuman lebih berat dari 4 tahun menjadi 6 tahun lantaran TPPU-nya terbukti. Dan terkait hukuman yang bertambah menjadi 6 tahun itu pun saat dimintai keterangan pihak humas pengadilan tinggi menyebut 6 tahun tidak bisa dipisah-pisah besti hukumannya karena dakwaannya juga akumulatif katanya. Lalu bagaimana dengan tanggapan kubu Reza Gladys atas putusan banding Nikita? Benarkah dengan ditolaknya banding Nikita membuat kubu Reza Gladys akhirnya merasa tuduhan yang diarahkan kepadanya terkait produknya tersebut tidak benar? Kan tadi sudah dibacakan semua ya pertimbangan majelis bahwa ada perbedaan kalau di PN itu tidak terbukti, di pengadilan tinggi menurut majelis hakim pengadilan tinggi itu terbukti juga pencucian uangnya. Ya, jadi dua dakwaan kumulatif itu terbukti. Itu pertimbangan majelis seperti itu. Artinya pertimbangan yang paling kuat sekali untuk menolak memberatkan Bu banding ini apa? Yang apa? Yang paling berat memberatkan dari bandingnya Nikita. Nah, tadi sudah disampaikan dalam pertimbangan itu kalau di PN terbukti hanya satu, kan ya, IT-nya ya, undang-undang IT-nya. Kalau di pengadilan tinggi terbukti dua-duanya, IT dan juga pencucian uang. Itu kalau dipisahkan berapa Bu, pemerasan berapa? Tapi Oh nggak bisa, hukumannya itu sekaligus. Iya, kan dakwaannya kumulatif kan, hukumannya juga benar. Jadi tidak dipisahkan ya. Kalau pelanggaran yang pertama hukuman berapa, kedua jadi kadang-kadang nanti pengadilan tinggi dikuatkan, kadang-kadang kasasi diubah juga, semacam ya, dan saja kasuistis itu ya. Bu, tapi kalau boleh tahu kenapa rata-rata kebanyakan ya, maksudnya yang ngajuin banding itu malah diperberat Bu hukumannya sih Bu? Oh, atau siapa? Gitu ya? Nggak mesti juga lah. Ada juga yang diringankan, ada juga yang diberatkan, ada juga yang tetap. Jadi kalau di pengadilan tingkat banding itu ada 3 kemungkinan, bisa jadi dia tetap, bisa lebih ringan, bisa juga diubah kalau untuk pidana. Ya. Berarti di banding Nikita ini memperberat karena TPPU-nya terbukti ya Bu? Ya, terbukti menurut majelis tingkat banding. Jadi ada pemberatannya tadi juga sudah dibacakan kan oleh majelis ini. Berarti target utama si Reza Gladys ini buat Nikita Mirzani jerah karena
gebrakan-gebrakan yang dilakukan atau seperti apa Pak? Oke, jadi pertama tadi saya jawab ya, tapi ada dua hal. Pertama bahwa untuk membantah seluruh tuduhan yang dituduhkan kepada dia, ya, soal dia seorang dokter yang tidak punya kredibilitas dan kemudian soal produk berbahaya. Nah yang kedua, memberikan satu edukasi pembelajaran kepada masyarakat Indonesia, hati-hati ya menggunakan media sosial. Ya, jadi jangan kemudian berpendapat, berargumen terhadap satu pendapat orang lain atau pendapat yang belum berkekuatan hukum dan itu bersifat opini sehingga kemudian menyerang kredibilitas orang lain. Nah itu yang diharapkan oleh klien kami Dr. Reza. Jadi seharusnya kita mendukung. Ya kenapa? Upaya-upaya seperti ini kan sering terjadi. Ya bukan hanya di Jakarta, bahkan di kampung saya di Medan, di Banjarmasin itu sering terjadi seperti itu. Jadi kalau memang ada orang yang merasa korban seperti ini melalui media sosial, laporan ke pihak berwajib. Ya, misalkan kan belum diserahkan duitnya, kan belum bisa pemerasan, kan ada pasal 53 pogging, ya percobaan pemerasan bisa seperti itu. Nah kemudian terhadap yang sudah diserahkan duitnya, jangan takut melaporkan. Jadi pada intinya bahwa dua poin yang akan diinginkan oleh klien kami, pertama adalah untuk membantah tuduhan-tuduhan yang disampaikan dia, yang kedua memberikan pembelajaran edukasi pintar masyarakat, jangan takut untuk diserang di media sosial kalau itu belum benar seperti itu. Ya, gini, pertama kami perlu sampaikan bahwa klien kami ini kan tidak melihat besar kecilnya putusan, tapi yang pertama adalah dia hanya berharap melalui instrumen hukum apa yang dituduhkan kepada dia selama ini dapat dibantahkan melalui instrumen hukum. Contoh seperti ini, bahwa klien kami ini kan seorang dokter kecantikan yang mempunyai SR dan SIP, tapi kemudian kan ada pihak lain ya, salah satunya terdakwa Nikita Mirzani dalam postingan-postingannya, dalam live-nya mengatakan dokter bege, kecantikan dan sebagainya, ini kan merusak kredibilitasnya. Nah yang kedua, ada beberapa hal juga yang mengatakan produk klien kami ini berbahaya dan sebagainya. Nah klien kami hanya sebatas untuk membantah itu melalui instrumen hukum. Soal kemudian besar kecil itu kan soal kewenangan majelis hakim ya, sebagaimana Undang 48 tahun 2009, dan kami tidak masuk ranah itu. Seperti itu. Tapi puas nggak Pak? Soal puasnya itu subjektif ya, karena begini, klien kami itu tidak melihat kepuasan dari soal besar kecilnya ya, kembali seperti itu. Tetapi bahwa ini terbukti terdakwa secara sah dan meyakinkan, pertama bahwa dia telah melakukan tindak pidana pemerasan. Nah soal TPPU itu bukan lagi harapan klien kami yang gimana ya, yang pasti bahwa upaya-upaya terdakwa ini untuk mendiskreditkan klien kami selama ini dengan hal-hal yang tidak benar dan kemudian meminta uang haknya sebagian seluruhnya adalah upaya pemerasan. Hanya itu yang diharapkan klien kami. Oke, Bang. Yang Besti, kalau Miss Gosip menghimbau agar jangan lanjut ke kasasi, apakah kubu Nikita justru akan terus lanjut hingga ke tingkat akhir nantinya? Kita lihat aja nanti ya Besti. Simak dengan tertib dan doakan yang terbaik aja. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kakak Ani dong.